Pernah nggak kamu merasa kamu sudah berusaha maju, tapi setiap kali melangkah selalu ada orang yang menarikmu kembali? Bukan musuh, bukan orang asing, tapi temanmu sendiri. Dan yang bikin bahaya, mereka jarang terlihat jahat. Justru sering datang dengan senyum, candaan, dan kata, "Gue cuma bercanda kok." Tapi pelan-pelan hidupmu berhenti berkembang. Dan pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka begitu, melainkan kenapa kamu masih bertahan. Tunggu dulu, jawabannya nggak sesederhana itu. Kebanyakan orang membayangkan teman toksik itu kasar, menjatuhkan terang-terangan, atau suka menghina. Padahal teman toksik yang paling berbahaya justru yang terlihat suportif. Mereka tidak melarangmu bermimpi. Mereka hanya membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Dan kata kunci yang perlu kamu ingat dari awal sampai akhir adalah pelan-pelan. Karena teman toksik tidak menghancurkanmu sekaligus. Mereka mengikis kemajuanmu pelan-pelan. Dan itu yang sering tidak kamu sadari. Tapi tunggu, ini baru permukaannya. Aku kenal seseorang, sebut saja Raka. Raka punya mimpi sederhana, ingin pindah karier ke bidang kreatif. Setiap kali Raka cerita ke temannya, jawabannya selalu sama. Boleh sih, tapi kayaknya susah. Pasarnya keras, lo yakin? Lo kan orang biasa, jangan kebanyakan mimpi. Kalimatnya terdengar realistis, nggak kasar, nggak jahat. Tapi setelah setahun, Raka masih di tempat yang sama. Mimpinya tidak mati, tapi mengecil. Dan itu lebih menyakitkan. Karena mimpi yang mati bisa dikubur, tapi mimpi yang mengecil akan terus menghantuimu. Dan ini pertanyaannya. Apakah temanmu sedang melindungimu atau melindungi ketakutan mereka sendiri? Jangan jawab dulu. Kita lanjut. Tidak semua orang yang bersamamu ingin kamu tumbuh lebih tinggi. Ini bagian yang jarang dibahas. Teman toksik sering tidak sadar mereka toksik, karena yang sebenarnya mereka rasakan adalah takut tertinggal. Saat kamu berkembang, mereka dipaksa melihat hidup mereka sendiri. Dan itu tidak nyaman. Jadi alih-alih ikut bertumbuh, mereka memilih satu hal, menahan kamu tetap sejajar dengan mereka. Ingat kata ini, menahan kemajuan. Bukan menjatuhkan, bukan menyerang, tapi menahan kemajuan. Dan efeknya, kamu jadi ragu melangkah. Ada lagi, namanya Dian. Dian mulai hidup lebih sehat, olahraga, ngurangin begadang, lebih fokus ke diri sendiri. Respons temannya, "Wah, sok sehat sekarang, tumben rajin, paling seming doang." Semua dibungkus tawa, semua disebut bercanda. Tapi tiap kali Dian mau konsisten, ada rasa malas yang muncul. Bukan karena capek, tapi karena merasa sendirian. Dan tanpa sadar, Dian kembali ke pola lama. Karena manusia lebih takut dikucilkan daripada gagal. Pikirkan itu sebentar. Kadang yang membuatmu berhenti bukan lelah, tapi takut tidak ditemani. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ini familiar, mungkin kamu sedang mengalaminya. Mereka selalu realistis saat kamu bermimpi. Mereka nyaman saat kamu stagnan. Mereka bercanda saat kamu berubah. Mereka tidak pernah ikut naik, tapi takut kamu naik sendiri. Dan satu hal paling jelas, mereka tidak pernah benar-benar senang melihatmu melampaui mereka. Ini menyakitkan, tapi jujur pada diri sendiri itu perlu. Karena kamu tidak bisa move on dari sesuatu yang masih kamu bela. Ada satu cerita lagi tentang Ari. Ari tidak memutus pertemanan, tidak drama, tidak konfrontasi. Ari hanya melakukan satu hal sederhana, mengurangi akses. Lebih jarang curhat, lebih jarang minta pendapat, lebih selektif berbagi rencana. Dan anehnya, hidup Ari mulai bergerak lebih cepat. Bukan karena temannya jahat, tapi karena tidak semua orang layak duduk di barisan depan hidupmu. Ingat kalimat ini, kamu tidak perlu memusuhi seseorang untuk berhenti memberi mereka akses.
Sekarang kita masuk ke bagian penting. Cara move on dari teman toksik tanpa ribut, tanpa bersalah. Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya. Perubahan tidak butuh pengumuman. Mimpi itu rapuh. Jangan letakkan di tangan yang salah. Cari orang yang merayakan progres, bukan mengecilkannya. Kalau setelah bertemu kamu merasa kecil, lelah, atau ragu, itu sinyal, bukan kebetulan. Ulangi pelan-pelan dalam kepalamu, menahan kemajuan, mengurangi akses. Lingkungan menentukan arah. Ini bukan egois, ini bertahan hidup secara emosional. Kadang hidupmu macet bukan karena kamu salah jalan, tapi karena salah penumpang. Sekarang aku mau kamu jujur. Siapa orang yang membuatmu ragu setelah berbicara, mengecilkan langkahmu dengan candaan, dan nyaman melihatmu di tempat yang sama? Dan pertanyaan terpenting, kalau kamu terus bersama mereka, kamu akan jadi versi dirimu yang seperti apa 5 tahun ke depan? Diam sebentar, rasakan jawabannya. Ingat ini baik-baik. Tidak semua orang yang datang lama ditakdirkan menemani sampai jauh. Beberapa hanya singgah untuk mengajarkan satu hal penting. Kamu berhak bertumbuh meski sendirian. Tetap sopan, tetap baik, tapi jangan serahkan masa depanmu kepada orang yang takut melihatmu maju. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dikerdilkan oleh kenyamanan orang lain. Dan mungkin move on terbaik bukan tentang pergi, tapi tentang berani melangkah tanpa menoleh lagi.